Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Aikristantra dengan NIM 2400011058. Saya dari kelas Hutbah A2. Di sini saya akan membuat tugas video kultum yang berjudul Keutamaan Bersyukur dalam Kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Keutamaan Bersyukur dalam Kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih fokus pada apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri apa yang telah kita miliki. Kita mengeluh karena nilai kurang memuaskan, merasa sedih karena keinginan yang belum tercapai, atau membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses. Padahal, jika kita merenungkan kehidupan kita, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kita masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas, keluarga yang menyayangi kita, kesempatan untuk menuntut ilmu, dan berbagai nikmat lainnya yang mungkin sering kita lupakan. Wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la azidannakum wa la'in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan terima kasih kepada Allah, tetapi juga menjadi sebab bertambahnya nikmat dan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya selalu berada dalam keadaan yang baik. Ketika memperoleh nikmat, ia bersyukur. Ketika menghadapi ujian, ia bersabar. Dengan demikian, hidupnya selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu teladan terbaik dalam bersyukur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang memiliki keimanan yang sangat kuat dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan ketika menghadapi ujian yang sangat berat, beliau tetap taat dan tidak pernah menyalahkan Allah. Sejak muda, Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Beliau berani menolak kemusyrikan dan mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwahnya, beliau dimusuhi bahkan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun Nabi Ibrahim tidak takut dan tetap bertawakal kepada Allah. Atas izinnya, api yang sangat besar itu menjadi dingin sehingga tidak membahayakan beliau. Setelah itu, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Beliau telah lama mendambakan keturunan hingga akhirnya Allah menganugerahkan seorang putra yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Ismail mulai tumbuh besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putranya sebagai bentuk ujian keimanan.
Walaupun ujian itu sangat berat, Nabi Ibrahim tidak membantah perintah Allah. Beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail, dan dengan penuh keikhlasan Nabi Ismail berkata agar ayahnya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya telah benar-benar ikhlas menjalankan perintah tersebut, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang taat. Di balik berbagai ujian tersebut, Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti bersyukur. Beliau menyadari bahwa segala nikmat dan ujian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kisah lain yang pelajarannya bisa kita ambil, yaitu dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Salah satu teladan terbaik dalam bersyukur adalah Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kehidupan yang sangat baik. Beliau memiliki harta yang sangat berlimpah, keluarga yang bahagia, serta kesehatan yang prima. Namun Allah kemudian menguji beliau dengan ujian yang sangat berat. Sedikit demi sedikit hartanya habis. Anak-anak yang beliau cintai wafat. Tidak lama kemudian beliau menderita penyakit yang berat dalam waktu yang sangat lama. Banyak orang menjauhinya karena penyakit tersebut. Bahkan hanya istrinya yang tetap setia merawat beliau. Meskipun menghadapi cobaan yang sangat berat, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengeluh, tidak berputus asa, dan tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Beliau yakin bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah dan Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Setelah bertahun-tahun bersabar dan tetap bersyukur, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Setelah Nabi Ayub berdoa, Allah kemudian mengabulkan doa beliau, menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan kesehatannya, serta memberikan keluarga dan rezeki yang lebih baik daripada sebelumnya. Kisah ini mengajarkan bahwa bersyukur bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga ketika sedang menghadapi ujian. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, serta kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Ayub alaihissalam, muncul pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Apa sebenarnya makna bersyukur dalam kehidupan kita? Mengapa Allah begitu menekankan pentingnya bersyukur? Siapa yang harus bersyukur? Kapan dan di mana kita harus bersyukur? Lalu, bagaimana cara bersyukur yang benar menurut ajaran Islam? Pertama, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah sikap seorang hamba yang mengakui bahwa semua nikmat yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut bukan hanya berupa harta benda atau kekayaan, tetapi juga kesehatan, keluarga, sahabat, ilmu pengetahuan, waktu, keamanan, bahkan kesempatan untuk bernapas dan beribadah. Mengapa kita harus bersyukur? Karena tidak ada satupun nikmat yang kita miliki berasal dari kekuatan kita sendiri. Kepintaran yang kita miliki adalah pemberian Allah. Rezeki yang kita peroleh datang atas izinnya. Bahkan detak jantung dan hembusan nafas yang kita rasakan setiap saat pun merupakan nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Siapa yang harus bersyukur? Jawabannya adalah seluruh umat manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya memiliki nikmat harta, sedangkan orang yang sederhana memiliki nikmat kesejahteraan atau kekeluargaan yang harmonis. Seorang pelajar memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, sedangkan seorang pekerja memiliki kesempatan untuk mencari nafkah. Semua memiliki nikmat yang berbeda-beda, sehingga semua memiliki kewajiban yang sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus bersyukur? Bersyukur bukan hanya ketika memperoleh keberhasilan, lulus ujian, mendapatkan pekerjaan, atau memperoleh rezeki yang banyak. Bersyukur juga harus dilakukan ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Mengapa demikian? Karena setiap ujian yang Allah berikan pasti mengandung hikmah.
Bisa jadi melalui ujian tersebut Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, atau mengajarkan kesabaran kepada kita. Oleh sebab itu, seseorang mukmin selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah. Di mana kita harus bersyukur? Bersyukur tidak dibatasi oleh tempat. Di rumah kita bersyukur karena memiliki keluarga yang menyayangi kita. Di kampus kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Di tempat kerja kita bersyukur karena memiliki pekerjaan. Bahkan ketika kita sedang sendirian sekalipun, kita tetap dapat bersyukur kepada Allah melalui doa, zikir, dan ibadah. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita. Kita dapat bersyukur dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga sholat 5 waktu, menghormati orang tua dan dosen, menggunakan waktu dengan bijak, serta memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bersyukur juga dapat diwujudkan dengan tidak mudah mengeluh, tidak berputus asa ketika menghadapi kesulitan, dan tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan. Karena di balik setiap ketentuan Allah pasti dapat hikmah dan pelajaran yang berharga. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mengucapkan alhamdulillah, menjaga ibadah, membantu sesama, dan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan. Sebelum mengakhiri kultum ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Berikanlah kami hati yang lapang, iman yang kuat, serta kemampuan untuk menggunakan nikmat-Mu di jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.